arus itu tadi, arusnya tidak tetap, arusnya juga naik turun ya. Kemudian masuk ke hambatan, sehingga di sini ada tegangan hambatan. Kemudian masuk ke L itu adalah kapasitor ya. Kumparan, induktansi, induktor ya, induktor. Tegangannya VL dan masuk ke kapasitor, tegangan kapasitor. Nah, berdasarkan hukum Kirchhoff itu menyatakan bahwa jumlah tegangan dalam suatu lintasan tertutup itu kan berarti sama dengan V efektif, itu berarti sama dengan VR plus VL plus VC ya. Nanti kita akan lihat bareng-bareng. Ini kalau masih belum ini apa ya. Nah, V efektif itu misalnya tegangan PLN ya. Tegangan PLN itu kan naik turun ya kan? Tapi kita tahu tegangan PLN berapa? Kan Niko? Tegangan PLN itu berapa? Di rumahmu? Oh. Nggak tahu. Aldi? Tegangan PLN di tempat kita, di rumah kita, kemarin saya cerita 220 volt. Kan kalau di Indonesia tegangan PLN itu sama di setiap rumah, sekitar 220 volt. Karena itu menyesuaikan dengan peralatan rumah tangga yang kalian gunakan. Ya, kecuali kalian kemarin ke Jepang, ya Jepang itu 110 volt, ya. Hah? Ya, tegangannya mereka gunakan. Jadi itu bergantung ke peralatannya. Waktu itu kan Pak Eko pernah cerita. Jadi 220 itu adalah V efektif, ya. V efektif itu yang terukur pada voltmeter, ya. Tapi kan sebenarnya tegangan itu kan tidak tetap, ya kan? Ya kan naik turun, tegangannya naik turun tadi yang bilang ya. Jadi kalau kalian tahu bahwa kenapa kalau dilihat secara langsung tuh lampu tuh sebenarnya berkedip, ya. Jadi tidak menyala terus gitu loh, tapi dia berkedip. Dia punya frekuensi sekitar 50 Hz. Ya. Frekuensi listrik PLN itu sekitar 50 Hz. Ya. Cuman kita kan nggak bisa lihat. Mata kita kan untuk segitu tidak bisa mendeteksi adanya perubahan apa namanya nyala mati itu nggak bisa mendeteksi. Ya. Oke, saya next dulu. Nah, ingat persamaan GGL pada generator. Kemarin kalian sudah di latihan juga. GGL itu berarti tegangan, itu sama dengan NBA omega sin omega T. Ini adalah perubahan tegangan, ya. Perubahan tegangan. Dari NBA omega ini adalah tegangannya, ya. Tegangan sin omega T. Nah, untuk arus dan tegangan bolak-balik, V-nya itu berarti V sama dengan Vmax kali sin omega T, ya. Jadi artinya tegangan itu bisa maksimum, bisa minimum, ya, tergantung dari fasenya, nih omega T-nya, ya. Dan I-nya itu juga sama, bisa maksimum, bisa minimum, ya. Imax sin omega T. Nah, untuk arus dan tegangan efektif itu berbeda dengan yang tadi, arus yang sebenarnya tadi. Kalau arus dan tegangan sebenarnya kan dia grafiknya sinusoidal ya, jadi naik turun. Nah, V efektif ini sama dengan Vmax dari sini dibagi dengan akar 2 ya. Vmax per akar 2 itu adalah nilai dari V efektifnya ya. Dan I efektif juga sama, Imax per akar 2 ya. Ini arus dan tegangan rata-rata, V rata-rata itu 2 Vmax per Pi, I rata-rata 2 I max per Pi ya. Ini besarnya arus dan tegangan bolak-balik, arus dan tegangan efektif, dan arus dan tegangan rata-rata. Oke, sampai sini ada pertanyaan, rekan-rekan? Masih ngeblank ya? Atau sudah ada gambaran? Lumayan ya, oke. Saya lanjut, kalian boleh boleh print screen. Nah, sekarang sebelum ke diagram fasor, saya akan tunjukkan. Pak. Yuk, kenapa? Bentar mau screenshot. Boleh. Nah, dah, sih Pak. Nah. Oke, saya akan tunjukkan dulu ini. Atau ke sini dulu ya, nanti biar jelas aja lah. Ke diagram fasor dulu. Ya.
Diagram fasor itu adalah diagram yang merubah besaran atau variabel dalam bentuk fungsi sinus ke dalam bentuk vektor. Nah, ini sebenarnya ketika dengan osiloskop kalian mengukur arus, kalian hubungkan ke PLN, dia akan membentuk grafik seperti ini, ya, grafik sinus. Nah, kita rubah dalam bentuk vektor, itu kita sebut dengan diagram fasor, ya. Kenapa harus dirubah dalam fasor? Itu agar operasi matematik seperti penjumlahan dan perkalian dalam bentuk sinus itu dapat mudah dihitung. Ya, contohnya terdapat dua besaran, ini Y1 sama dengan 4 sin 30 dan Y2 5 sin 90. Maka dengan diagram fasor dapat dirubah menjadi dua vektor dengan nilai masing-masing 4 dan 5, besarnya 4 dan 5, ini nilai maksimumnya kan tadi, dan membentuk sudut 60 derajat. Nah, sudut 60 derajat itu dari selisih antara 90 dan 30 tadi. Nah, pada rangkaian RLC arus bolak-balik, ya, R dan L itu beda fase. R dan L itu beda fase seperempat atau 90 derajat. R dengan C itu berbeda fase min seperempat atau min 90 derajat. Atau L dan C berbeda fase 180 derajat. Maka kalau dengan diagram fasor dapat digambarkan seperti ini. Bisa terlihat rekan-rekan? Ini contohnya ini. Ini rangkaian resistor ketika dihubungkan dengan tegangan AC. Nih, jadi ketika saya menghubungkan resistor dengan sumber tegangan bolak-balik, maka akan terbentuk grafiknya seperti ini, ya. Ketika saya mengukur dengan tegangan, besarnya tegangan itu besarnya seperti ini. Dan ketika saya ukur arus, nanti akan menunjukkan seperti ini. Kalau kalian lihat, ini kan fasenya sama, ya. Walaupun nilai maksimumnya kan beda, tapi fasenya sama. Jadi artinya ini disebut dengan sefase. Ya, akan saya tunjukkan coba biar punya gambaran. Ntar saya stop share screen dulu. Memang untuk ini kalian harus saya tunjukkan ke ini. Nah, ini yang tadi saya maksudkan. Misalnya saya menghubungkan antara terlihat rekan-rekan, ya, hambatan saya hubungkan ke rangkaian bolak-balik, ya. Hambatan ini saya hubungkan dengan rangkaian bolak-balik. Nih, maka ini frekuensinya 50 Hz, ya, ini frekuensi PLN, voltasenya maksimal 10 volt, kemudian hambatannya itu 500 ohm, ya. Oke, saya akan coba tunjukkan. Nah, ini seperti ini. Perhatikan bahwa antara I itu yang warna merah, arus I itu yang merah. Nih, saya percepat dulu. Nih, ya, antara I dan tegangan itu sama, ya, tidak saling mendahului. Jadi semuanya sama. Nih, geraknya sama, artinya sefase, ya. Ini yang disebut dengan diagram fasor. Nih, ini diagram fasor. Kemudian ini adalah diagram tegangan dan arus terhadap waktu. Nih, terhadap waktu dia sama, ya. Tuh. Sampai sini bisa dipahami rekan-rekan? Nanti kalau itu memang harus terlihat di osiloskop, ya. Osiloskop itu apa? Coba kalian bisa cari osiloskop. Ya, untuk menunjukkan grafik tegangan dan arus terhadap waktu misalnya, ya, seperti itu. Wifi-nya lemot. Oh ya. Kalau pernah lihat di apa ya, di film-film itu sering ada, bukan ini ya, bukan di rumah sakit ya. Kalau di rumah sakit itu menunjukkan detak jantung, kalau ini osiloskop. Osiloskop itu untuk melihat bagaimana hubungan antara misalnya tegangan, arus, dan terhadap waktu. Nah, ternyata ketika itu rangkaian arus tegangan AC dihubungkan dengan
hambatan itu akan menyebabkan arusnya sama, ya, seperti ini gerakannya, ya. Oke, saya lanjut lagi ke, nah bagaimana kalau dengan ini apa namanya, kapasitor, ya, kapasitor. Kalau dari gambar itu ternyata kapasitor itu berbeda, ya, rangkaian kapasitor. Nah, pada rangkaian kapasitif atau kapasitor tadi, beda fase antara tegangan arus itu adalah 90 derajat atau pi/2, ya. Di mana arus mendahului tegangan. Jadi arus ini seolah-olah lebih dulu daripada tegangan. Ini kalau kalian lihat di gambar nih. Kalau lihat di gambar, nih, pada detik ke-0 kan di sini ya. Arus itu sudah ada di mana nih? Arus ada di sini, ya. Tegangan ada di 0. Perhatikan, ya. Jadi arus itu lebih mendahului tegangan sekitar 90 derajat. Jadi kalau secara matematis tulisannya I max, ya. I sin omega T plus 90, ya. Jadi dia lebih mendahului. Ingat kan matematika? Jadi ketika dia mendahului persamaan trigonometri, masih ingat nggak? Kalau gambarnya kegeser ke kanan ke kiri, masih ingat nggak? Nih. Jadi ya kelas 11 ya. Ya, ini artinya dia mendahului, ya. Mendahului sebesar 90 derajat. Nah, diagram fasor tadi itu menunjukkan seperti ini sebenarnya. Fasor tuh misalnya ini nih. Saya tunjukkan. Kita mau misalnya kita titik di sini ya, arus di sini ya. Di ini kalau saya gambarkan gimana ya? Bentar, saya tunjukkan dulu, dikosong dulu. Nih. Gerakannya kan tadi gerak melingkar ya. Jadi ketika ini ada hubungannya, ini seperti ini, ya. Kita lihat misalnya di titik ini, ya, ini kan titik maksimumnya. Titik ini berarti sebenarnya kalau saya gambar dengan diagram fasor, dia akan seperti ini. Ya, misalnya ini I, dan di sini adalah omega T-nya. Ya, ini adalah diagram fasornya. Ya, jadi kan berputar tadi itu. Sana tergantung kalau maksimum di mana, dia maksimum di sini, berarti ini maksimumnya. Ya, sudutnya 90, ya tadi. Tuh, tergantung di mana. Ya, ini adalah diagram, ini disebut dengan diagram fasor, ya, di mana di situ menggambarkan yang pertama menunjukkan ada arus dan juga ini fasenya di mana, ya. Jadi pada saat itu I-nya seberapa itu dengan diagram fasor ini tadi, ya. Digambarkan dengan diagram fasor. Nah, misalnya ini tadi pada detik ke-0 I-nya itu udah maksimum di sini, sedangkan V-nya di sini, ya. Artinya apa? Arus mendahului tegangan. Nih. Apakah ada pertanyaan di chat? Saya enggak. Kenapa, Fen? Pak, Yuk. mau nanya Pak. Boleh. Ini siapa? Ini Dela. Kenapa dia? Ini teh berarti gambar 1, kedua, ketiga teh maksudnya teh beda, kalau di soal mah beda soal gitu ya Pak? Ya, oke. Makasih Dela. Kalau yang gambar pertama itu ketika arus bolak-balik saya hubungkan dengan hambatan. Nah, gambar yang kedua itu ketika arus bolak-balik saya hubungkan dengan C. C itu kapasitor. Jadi ini arus bolak-balik, itu lambangnya seperti ini. Kalau seperti ini arus Kalau seperti ini itu arus searah. Ya. Baterai, tegangan, ya. Nah, kalau ini arus bolak-balik, lambangnya seperti ini. Ini PLN, ya, listrik PLN bolak-balik. Nah, ini saya hubungkan dengan kapasitor seperti ini. Nah, grafiknya seperti ini. Bisa dipahami, Dela? Kalau ini kan tadi saya hubungkan dengan resistor, grafiknya seperti ini. Kalau ini saya hubungkan dengan L. L itu adalah induktor. Induktor itu kumparan, ya. Ini arus bolak-balik. Saya hubungkan dengan induktor. Induktor itu kumparan.
Nah, seperti ini. Ya. Oh, jadi beda dihubungkan kemananya, Pak? Iya, jadi ini ketika saya hubungkan dengan AC, saya hubungkan dengan hambatan, saya hubungkan dengan apa ini namanya, kapasitor, dengan induktor, itu akan menunjukkan perbedaan ini antara V dan I itu saling berbeda. Kalau kapasitor, kalau resistor itu sefase, jadi sama, ya. Nih, tidak ada plus minus 90-nya, ya. Tetapi ketika arus bolak-balik saya hubungkan ke kapasitor, nih, maka akan terjadi di situ arus akan lebih dulu daripada tegangannya. Nah, ketika saya hubungkan dengan induktor, kumparan, itu arusnya akan ketinggalan, ya. Ini kalau kalian lihat lebih dulu apa tadi? Tegangannya daripada arusnya. Nih, ya, grafiknya seperti ini. Oke, saya tunjukkan yang tadi ya. Coba saya stop dulu. Pak, Yuk. kalau dihubungkan ketiga-tiganya apa gimana? Nah, nanti coba ya, sabar. Nah, itu yang disebut dengan rangkaian RLC tadi. Ya, yang di halaman pertama kan, Pak? Yang halaman pertama tadi. Nah, ini kan saya tadi hubungkan dengan hambatan ya, itu sefase. Ya. Coba saya atur ulang, saya hubungkan dengan kapasitor tadi. Ya. Kalau dengan kapasitor, tadi apa yang mendahului? Mana yang lebih mendahului? Arus lebih dulu ya. Nih, kamu lihat arus lebih dulu. Coba saya cek ya. Nih. Arusnya lebih dulu daripada tegangan. Nih. Ini arusnya udah bergerak ke bawah, tegangannya baru naik ke atas. Ya. Tuh. Kalau pada rangkaian kapasitif ya, berarti artinya arus itu mendahului tegangan. Ya, nih. Kalau lihat dari apa namanya di sini, nih gerakannya, jadi arusnya itu naik, ya, tegangannya turun. Nih, kamu lihat nih. Kemudian arusnya positif maksimum, tegangannya baru naik nih. Tuh. Nih ke sana. Ya. Ini kamu lihat ini, apa namanya? Jarum pengukur arus dan pengukur tegangan. Nih. Nah, kalau saya hubungkan dengan gulungan, gulungan itu induktor, ya, induktor. Ya. Oke, saya atur ulang dengan gulungan nih, ya. Solenoida, kumparan, gulungan, ya. Kita cek. Nah, lihat. Jadi tegangannya bergerak lebih dulu, nih. Tuh. Nih, namanya juga harus bolak-balik, ya kan? Kalau kalian mengukur dengan ini pasti akan bolak-balik seperti ini, ya. Kecuali kalian ukur arus DC, direct current, kemarin kan ini, apa namanya? Ya tetap aja gitu loh. Nah, yang terlihat atau terukur di voltmeter kan kalau kalian pernah lihat di ampere meter ya, itu nanti akan seperti ini ya, akan bergerak bolak-balik seperti ini ya. Nah, kalau dari kumparan tadi bahwa tegangannya yang mendahului nih. Tuh. Tegangannya positif baru arusnya positif. Tegangannya negatif ya. Tuh. Sampai sini bisa dipahami rekan-rekan? Ya. Oke. Saya lambatkan. Nah, ini yang disebut dengan diagram fasor tadi, ya. Diagram fasor, ya. Ini menunjukkan sudutnya di sini, misalnya seperti ini ya. Ini tuh waktu tertentu, dia sudutnya berapa, omeganya berapa, nanti akan terlihat di sini. Ini omeganya berapa di sini, ya, omega T-nya berapa. Oke. Oke, saya akan lanjutkan lagi, ya. Berarti ada 3 tadi ya. Ketika satu-satu dulu, belum langsung jadiin satu del. Jadi pertama, ketika arus bolak-balik kita hubungkan ke hambatan, maka dia akan sefase, ya. Dia akan sefase. Nih. Ketika kita hubungkan dengan kapasitor, itu ternyata arusnya bergerak lebih dahulu, ya. Ketika kita hubungkan dengan induktor, ternyata tegangannya yang bergerak lebih dahulu, ya.
gitu. Jadi kalau ini berarti arusnya ketinggalan seperti itu, ya. Nah, untuk perhitungannya, nah ini seperti ini. Ini diagram vektornya. Oh belum ada, belum saya share ya. Antar. Saya ke sini, saya balik lagi ke sini. Ya, nih. Nah, kalau RLC berarti kan kalau saya gambarkan tadi, ya, ini kita gambarkan semuanya dalam satu grafik, ya. Ini grafik RLC tadi, rangkaian RLC. Berarti arusnya ke sini, arus dan tegangan hambatan VR itu kan sefase ya, jadi searah. Sampai sini bisa dipahami? Ya. Kemudian dengan kapasitor, arus dan kapasitor kan tadi arusnya mendahului, benar? Rekan-rekan? Berarti VC-nya ketinggalan, tegangan kapasitornya ketinggalan ini gambarnya nih. Ya, arusnya lebih dulu, berarti VC-nya ini kalau saya putar ke sini 90 kan jadi gambarnya gini. Ini IC, kemudian ini VC, benar? Ini, jadi VC-nya ketinggalan. Nah, kalau yang ini kalau grafik ini saya jadikan satu tadi, RLC tadi, ini tiga-tiganya ini saya jadikan satu. Nah, grafiknya seperti ini, diagram fasornya. Jadi tegangan I-nya dan R itu searah, sefase. Kemudian VC-nya itu ketinggalan, VL-nya lebih dulu. Ya. Nah, kalau ini kita anggap sebagai vektor, kita lihat penjumlahan vektor, ya, V-nya itu kan berarti ke kanan, ini ke atas, ke bawah. Nih, ini V-nya ke kanan, ini VL-nya ke atas, dikurangi VC. Ya, ini bisa dipahami kan vektor? Jadi vektor antara VL, VC itu gini nih. Nih, jadi kalau saya gambarkan, ini VR, kemudian ini totalnya. Ya, VL min VC. Ya, maka ini adalah resultannya. Ya, misalnya di sini adalah V totalnya. Nih, secara vektor maka V itu adalah akar dari V kuadrat R plus VL min VC kuadrat. Sampai sini bisa dipahami? Halo? Bingung ya? Ya, Ada bingung, Pak. ya nggak apa-apa. Jadi intinya gini, kalau tadi kita lihat dari grafik tadi, kan gini, arus itu akan searah dengan tegangan ini nih. Saya gambarkan di sinilah gambar yang baru. Ini saya hapus semua dulu. Nah, kalau kita buat grafik, ya, namanya diagram fasor nih. Kalau arus tadi, arus itu kan akan sebanding dengan VR, karena sefase. VR dan I itu sama arahnya. Sampai sini bisa dipahami? Arus dan V kapasitor itu kan lebih dulu arus. Jadi gambarnya gini. Ini VC-nya ketinggalan. Bisa dipahami? Kemudian dengan VR-nya dia akan lebih dulu daripada arusnya. V apa tadi? VL ya, V induksi. Nih. Ya. Nah, ini V-nya ini saya jadikan satu karena ini vektor. Ya, ini vektor itu saya jadikan satu. VL dan VC ini kalau saya jumlahkan berarti ini kan jadi VL min VC vektor. Benar? Ya. Kalau ke atas sama ke bawah lebih besar ke atas, maka totalnya gimana? Ke atas kan? Jadi ini vektor VL min VC. Ya. Di sini ada VR dan VL min VC. Ya. Ini kan bisa resultannya kan ini kan V. Ya. Ini saya gambarkan lagi lah kalau bingung. Ini vektor VL min VC, di sini ada vektor VR. Ya. Maka totalnya resultannya ini kan. Sah. Ini adalah VR. Nah, besarnya VR masih ingat? Ini. Kalau ini Vx, ini Vf,
FY, maka ini besarnya apa? F ini. Masih ingat nggak? Akar dari Fx kuadrat plus Fy kuadrat. Ingat? Ingat nggak? Hah? Ya ampun, parah. Ini resultan vektor. Del, ingat nggak kamu, Del? Halo? Pitagoras, Pak. Apa? Iya, Pitagoras. Iya. Iya kan? Masih ingat kan? Kalau untuk mencari besarnya sudut, berarti pakai kelas 10, bukan sin. Cos. Cos. Tan. Tangan, arkes tangan kan? Heeh. Ya. Dari apa? Fy per Fx kan? Nah, ini juga sama, ya. Berapa besarnya VR? Berarti sama dengan akar dari ini tadi V total ya. Ini bukan VR ya, tapi V total. VR kuadrat nih, ya kan? Plus ini kan? Dalam kurung VL min VC kuadrat. Bisa dipahami? Berapa sudutnya? Kalau tanyain berapa sudut fasenya, sudutnya berarti sama dengan tangan min 1 dari apa? FR per kebalik ya. FL min FC per FR. Ya, nih. Tuh. Bisa dipahami nih sekarang? Pak. Yuk. Itu teh gambar yang sebelahnya teh langkah-langkahnya. Iya, yang ini yang atasnya ini ya. Oh. Langkah-langkahnya. Nah, karena V itu sebanding dengan hambatan, ya. Jadi kan kalau kita bicara tadi, kita hubungkan ada 3 tadi kan, ya. I-nya kan sama. Kalau saya tadi bilang rangkaian RLC, berarti kan kita hubungkan antara R. R itu adalah hambatan. Yang pertama adalah hambatan itu gini. Kemudian L. L itu adalah induktansi, kumparan. C itu kapasitor. Nah, ini kan arus seri. Ya, ini arus bolak-balik ya. Maka I-nya kan sama. Kan ini hanya satu loop, benar? Maka I-nya sama. I-nya sama, ya. Maka di sini kita bisa lihat hambatan masing-masing tiap ini, ya. Hah? Enggak tahu. Nah, artinya ini sebanding dengan hambatannya, ya. Jadi setiap ini punya hambatan. Kan kita mau menghitung berapa tegangan tuh. Di sini adalah VR, kemudian ini adalah VL, ini adalah VC, ya. Hambatan masing-masingnya itu akan sebanding dengan ini, Z, ya. Z itu disebut dengan impedansi. Impedansi itu hambatan totalnya. Jadi akar dari R kuadrat itu dari ini R. Kemudian dari XL itu hambatan L, hambatan induktansi, ya, XL. Kemudian XC, ya, XC itu adalah hambatan kapasitansinya, ya. Tuh, nih kalau saya tunjukkan, nih pusing-pusing kalian. Oke. Rangkaian RLC, tadi saya sudah jelaskan sedikit rangkaian RLC. Bentuk tegangan efektif di atas berdasarkan gambar fasor dapat dinyatakan seperti ini. Ya. V efektif kuadrat sama dengan VR kuadrat plus VL min VC kuadrat. Dari persamaan tegangan efektif kita dapat menurunkan besaran baru yang dinamakan impedansi atau hambatan total rangkaian karena arus dalam rangkaian seri sama. Jadi Z kuadrat sama dengan R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Ya. Di mana Z itu menunjukkan impedansi. Impedansi yang bersatuan ohm sama seperti hambatan. Reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif. Ya. Jenis rangkaian seri ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan nilai reaktansi induktif dan kapasitifnya. Jadi ketika hambatan pada kapasitor dan induktor nih itu dilihat kalau rangkaian itu bersifat induktif, ya, maka reaktansi induktifnya lebih besar. Reaktansi induktif itu XL-nya ini, XL lebih besar daripada XC, ya.
Artinya tegangan pada saat yang sama mendahului arus listrik. Ya. Tadi induktif kan tegangannya mendahului arus listrik. Sedangkan kalau rangkaian itu bersifat kapasitif, artinya XL lebih besar dari ini. Salah ini, harusnya lebih kecil ya. Ya, ini harusnya lebih kecil, nanti diedit aja. Ya, bentar. Mana tadi back? Nah, oke. Saat keadaan ini artinya tegangan pada saat yang sama tertinggal arus listrik. Sedangkan rangkaian bersifat resonansi itu apa? Jika nilainya sama, XL sama dengan XC, ya. Saat ini keadaan arus dan tegangan dalam keadaan sefase atau mencapai keadaan yang sama pada waktu yang sama. Nih. Nah, beberapa artinya yang kalian perlu pahami yang tadi Z, ya, Z itu sama dengan R. Ya, ini pada saat resonansi tadi ya, karena XC sama dengan XL. Ini pada saat resonansi, harus saya tunjukkan. Ini pada saat resonansi, Z karena XC sama dengan XL, tadi kan kita tahu rumusnya ini, Z sama dengan akar dari R kuadrat plus XL min XC, di mana ketika ini sama, maka ini akan sama dengan 0 kan? Maka nilai Z itu akan sama dengan R. Ya. Kemudian terjadi ketika omeganya sama dengan 1/akar LC. Ini omega. Omega berarti kita bisa mencari juga F, ya. Di mana omega itu sama dengan 2πf, ya. Maka F sama dengan apa? Omega per 2pi, ya. Ketika omeganya itu 1/akar LC, ya, per 2pi, ya. Jadi frekuensi bisa 1/2pi akar LC, ya, bisa juga. Ya, kalau kamu masukkan rumus F-nya seperti ini, ya. Ya, 1/akar LC dibagi 2pi jadinya apa? Dibagi itu dibalik nggak jadinya? Bentar, saya hapus dulu. Nah, 1/akar LC ini kan berarti 1/akar LC dibagi 2pi. Jadi di bawah semua kan? Ya kan? Jadi 1/2pi LC seperti ini. Ya. Di mana XC atau hambatan pada kapasitor itu adalah 1/omega C, dan hambatan induktif tadi, reaktansi induktif itu adalah omega L. Ya. L itu adalah nilai induktansinya, C itu adalah nilai kapasitansinya. Ya. Akan lebih jelas ketika di soal ya. Oke, saya tunjukkan contoh soal. Berubahnya daya terdisipasi dulu. Nih, berubahnya tenaga mekanis atau listrik menjadi tenaga panas per satuan waktu. Itu disebut dengan daya terdisipasi. Nih, berubahnya tenaga mekanis atau listrik menjadi tenaga panas per satuan waktu. Panas ini umumnya terbuang begitu saja sehingga tidak dapat dimanfaatkan. Tenaga listrik yang berubah menjadi panas pada sepotong kawat dengan reaktansi F yang dialiri arus listrik itu adalah ini. P sama dengan I kuadrat R. Ya, menurut hukum Ohm, V itu sama dengan I kali R. Ya. Maka P itu sama dengan I kuadrat kali R atau I kali V. Ya. Dari rumus ini terjelas bahwa daya terdisipasi akan makin kecil jika arus makin kecil. Nah, itu kemarin itu prinsip dalam transmisi listrik ya. Ini kan muncul ya, ketika arus makin kecil, maka dayanya akan kecil, maka arus makin kecil ya. Ini sebenarnya pengiriman arus listrik bolak-balik dilakukan pada arus yang serendah-rendahnya sehingga menuntut tegangan yang tinggi. Nih. Ini alasan kenapa kemarin tegangan listrik itu tinggi, mengirim listrik itu dengan tegangan yang tinggi ya. Tuh. Ini besarnya P
Berarti I efektif kuadrat kali R atau VF ya per Z. Ya kan? I itu kan sama dengan I sama dengan V per R ya, di mana V-nya itu adalah V efektif dan R-nya itu adalah Z impedansi. Impedansi itu total dari hambatan tadi ada kapasitor, resistor, kemudian sama atau lagi induktor ya. Tuh besarnya seperti itu. Nah, contohnya inilah biar lebih Hah? Oh, boleh. Silakan di screen dulu. Oke. Nah. Sebuah sumber tegangan bolak-balik punya frekuensi 200 per pi hertz dan tegangan maksimumnya 100 volt. Dihubungkan dengan komponen RLC, R-nya 60 ohm, L-nya 0,04 Henry dan itu apa namanya? C-nya 100 mikrofarad. Tentukan impedansi rangkaian, sudut fase dan antara arus dan tegangan maksimum dalam setiap komponen. Nah, nih. Yang diketahui pertama adalah frekuensi dan Vmax-nya. Kemudian RLC-nya diketahui. Nah, impedansi rangkaian tadi kan bisa diperoleh dari Z-nya ya. Kita mencari Z itu kan berarti sama dengan, nah kita mau mencari XL, tadi mana sih? Z itu kan butuhnya adalah akar dari R kuadrat plus XL kuadrat XL min XC kuadrat ya tadi ya. Berarti kita harus cari XL dan XC ya. R-nya sudah diketahui. Ini baru diketahui L-nya ya dan C-nya. Di mana XL itu sama dengan omega L, omega kali L. Omeganya kan diperoleh dari sini. Omega itu 2πf ya, 2pi kali F. F ini adalah ini. 200 per pi ya. Nih. Jadi 2pi kali 200 per pi, coret-coret jadi 400 radian per second. Ini adalah omeganya. Jadi XL berarti omega masuk ke sini, omega kali L. L-nya adalah 0,04 ya. Nah, ini salah ini kenapa 0,03 nih? Dari mana sih? Ini harusnya 0,04 ya. Coba dihitungkan. Ya. Berarti 16 kali 400 kali 4 per 100 ya. Coret-coret 16 ya harusnya. 16 ohm. Kemudian XC-nya adalah 1 omega C kali C ya. 1 omeganya 400 kali C. C-nya adalah 62,5 mikrofarad. Ya, mikro itu 10 pangkat min 6. Ya, berarti kita rubah ke sini jadi ini mikro itu 10 pangkat min 6. Nambah ke sini jadi 10 pangkat min 5 ya. Kalau ini maju min 5 atau bolehlah dimundurin aja 10 pangkat 7 ya ini ya mikro. Nah, berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 benar ya 7. Ini coret, 2-nya coret dengan ini ya. Kemudian 4 kali 6 25 berapa? 100 ya? 6 bukan 625. 625 kali 4. Ini jangan-jangan saya ngitungnya salah ini. Atau kita sederhanakan dulu dengan 1000-nya. 2500, Pak. Hah? Boleh. 4 sama ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini bagi ya. Bagi 4. 1000 bagi 4. 1000 bagi 4. 2500. 25.000 ya. Ya kan? 625 bagi 25. 25 ya. 25 per 1000 ya. Jadi 1, 2, 3, 0,025 benar ya. 1 per 25 per 1000, jadi 1000-nya naik, 1000 per 25, 40 ohm. Ya. Ini XC-nya. Ya. Baru masukkan ke rumus tadi. Nah, ini tadi saya salah ini ya. Ini harusnya kan 0,04 Henry ya. Tinggal berarti Z-nya. Ini kalian sambil dihitung-hitung juga. Z sama dengan akar dari R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Ya.
Ya, XL-nya di 16. Berarti 60 kuadrat. Ini dari sini R-nya. Ya, ditambah dengan 60 ya. Wah, ini. 60 tambah XL-nya itu adalah 16 dikurangi dengan XC 40 ya kuadrat. Nah, ini tadi artinya apa? XC-nya mana yang lebih besar? XC atau XL? Mana yang lebih besar? XC atau XL? XC. Nah, kalau XC lebih besar, maka harusnya rangkaian ini bersifat apa? Kapasitif ya nih. Harusnya ini kebalikannya nih. Ih. Ya, gitulah. Nah, ini berarti salah nih saya nih ya. Ya. Jadi kalian bisa tahu apa namanya? Hambatannya, nanti dihitung aja, dipastikan lagi berapa setnya, kemudian sudut fasenya, kemudian kalian bisa mengetahui rangkaian ini bersifat apa. Ya, kemudian berapa besar tegangan maksimumnya. Kalau kalian udah tahu Vmax-nya, ya, tahu set, berarti Vmax-nya kan 100 tadi ya, 100 volt dibagi set, itu adalah I maksimumnya, ya. VR maksimum, jadi tegangan pada hambatan maksimum, yaitu Imax kali R. Kemudian tegangan pada induktansi maksimum, itu Imax kali XL. Kemudian tegangan pada kapasitif, ya tegangan maksimum pada kapasitor, berarti Imax kali C-nya, 400 ampere. Ini salah ya tadi ya, ini ya. Jadi kalian hitung dulu setnya berapa. Ya, ini nanti besok lah kita bahas lagi ya. Oke, sekarang jam berapa? Nah, ini sekedar gambaran dulu, nanti saya akan ulang lagi, kalian bisa share screen. Kalian silahkan coba ini. Sebelumnya apakah ada pertanyaan rekan-rekan? Jadi intinya gini, intinya ya dari yang kita bicarakan, ketika tegangan bolak-balik itu memasuki rangkaian RLC, ya maka di situ akan terdapat arus. Arusnya itu bisa berubah-ubah terhadap waktu juga, ya. Kemudian tegangannya untuk setiap komponen itu beda-beda, ya terhadap waktu juga, ya. Kalau maksimumnya kalian bisa cari seperti ini, ya. Kalian harus mencari dulu hambatan tiap komponen, ada R, kemudian ada XL, XC, ya. Itu kalian cari dan juga frekuensinya harus tahu, ya, untuk bisa mencari karena frekuensinya kan karena tadi gerakannya itu ini tidak searah gitu loh, Nak. Jadi harus bolak-balik tuh setiap saat, setiap waktu tuh kalian bisa nyari gitu intinya. Saat ini misalnya saat ini arusnya berapa, di tegangan pada hambatan berapa, tegangan pada kapasitor berapa, tegangan pada induktor berapa. Jadi beda-beda gitu loh. Totalnya berapa gitu sih. Nah, untuk lebih memahami, nanti yang pertama ini nanti dibenarkan dulu ya. Ini, kenapa? Coba kamu cek ini ya di YouTube untuk lebih memahami tentang rangkaian RLC ini. Saya kirim di chat, bisa dilihat. Ya. Kalau model soalnya seperti itu, kalian mencari nilai-nilai XL, XC, kemudian V, kemudian Z, itu soalnya seperti itu, ya. Tapi ketika itu harus itu tuh apa gitu loh. Nah, itu kalian harus lebih memahami lagi, ya. Ini tentang sirkuit AC tadi. Mungkin begitu untuk hari ini, rekan-rekan. Untuk berikutnya kalian mencoba mencari informasi dulu, mencari apa namanya, biar nyambung gitu loh, ya. Silahkan kalian coba cari di YouTube tentang itu tadi sirkuit AC, kemudian diagram Pasor kalau ada yang mau tanyain, ya. Itu. Gimana, ada pertanyaan? Edward, Dela?
Pak, saya mau nanya tentang portofolio, Pak. Boleh, gimana? Itu nanti tugas terakhir kira-kira dikasih kapan, Pak? Jadi si portofolionya bisa diselesaikan benar-benar selesai gitu, Pak. Saya kasih nanti, terakhir saya akan berikan ini, tugas sangkar Faraday. Nanti nggak, kalian bisa lakukan semua di rumah. Ya. Pertemuan berikutnya lah, biar kalian bisa menyelesaikan portofolio. Pertemuan Jangan yang kalian bisa mepet-mepet lakukan sama sendiri. deadline portofolionya, Pak. Kenapa? Jangan mepet-mepet sama Enggak. deadline portofolionya kalau Makasih ngasih, udah Pak. ngingatin. Berarti Jumat ini ya, nanti diingatin saya ya. Buat Oke, Pak. nggak apa-apa, sama aja gabungan. Jumat ini teh deadline-nya kapan, Pak? Apa sih, cuman gampang kok. Yakin lah nanti kalau sama Pak Eko tuh. Yakin. Udah lah, percaya. Ini yang Enggak. pakai itu udah mepet nih, nanti mau dipakai sirkuit. Ya, silakan di tadi tentang AC sirkuit kalian gali informasi sendiri biar semuanya kita nyambung gitu loh. Ya, kalian punya gambaran. Itu terima kasih, boleh meninggalkan kelas. Makasih. Makasih, Pak. Makasih, Ya, Pak. Makasih Pak. Yoi.